Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyihna talwatani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, marilah kita sama-sama renungkan di kehidupan kita yang sangat sibuk ini. Terdapat di sekeliling kita, terdapat di sisi kita, di rumah kita, mukjizat terbesar yang diturunkan kepada Nabi yang paling mulia dan umatnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab suci Al-Quran, di mana kitab ini di dalamnya terkandung banyak sekali keistimewaan. Di setiap ayat-ayatnya mengandung pahala, ketenangan, dan obat. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa." Allah menurunkan Al-Quran sebagai obat bagi kita. Serta Al-Quran ini akan menjadi petunjuk kita dan memberikan kita syafaat nanti di akhirat. Maka pada kesempatan yang singkat ini, marilah kita sama-sama renungkan sejauh mana hubungan kita dengan Al-Quran, serta marilah kita sama-sama belajar tentang keutamaan Al-Quran agar kita semakin cinta dan semakin dekat dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Jadi barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, satu huruf, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Jadi Nabi tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi dalam kita membaca alif lam mim saja, kita sudah mendapatkan 30 pahala. Bayangkan, dalam kita membaca satu ayat yang terdapat berpuluh-puluh huruf sampai ratusan, berapa ya pahala yang kita dapatkan? Serta ketika kita dalam sehari membaca satu halaman, satu lembar, satu juz, atau satu surah dalam Al-Quran, berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan? Begitu baiknya Allah kepada kita. Dan keutamaan selanjutnya, Al-Quran ini akan memberikan kita syafaat di akhirat kelak. Sebagaimana Nabi bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafihan li ashabi." Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran ini akan menjadi syafaat kita nanti di akhirat kelak. Bayangkan, nanti pada hari akhirat tidak ada keluarga, sahabat, saudara-saudara kita yang memberikan kita syafaat. Betapa ruginya kita. Nah, nanti kalau kita sudah membaca Al-Quran, Al-Quran itu akan datang membela kita, mengampuni kita, meminta ampun kepada kita, meminta ampun kepada Allah, agar kita masuk ke surga, dan agar kita diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, marilah kita sama-sama mulai membaca Al-Quran. Walaupun dalam membaca Al-Quran kita masih belum fasih, masih terbata-bata, masih lidah kita masih berat, masih susah, marilah kita mencobanya. Karena
Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang kesulitan membaca Al-Quran, maka dia akan memperoleh 2 ganjaran. Para ulama mendefinisikan 2 ganjaran tersebut. Pertama, 1 ganjaran karena dia sudah melafalkan huruf-huruf dalam Al-Quran sebagaimana hadis tadi, dan ganjaran kedua adalah karena Allah menghargai usahanya dalam membaca Al-Quran, karena walaupun dia sudah kesusahan terbata-bata, dia tetap mau membaca Al-Quran. Begitu murahnya Allah kepada kita. Dan bagi kita yang sudah lancar fasih membaca Al-Quran, marilah kita lebih rajin lagi membaca Al-Quran dan mentadabburi maknanya, memahami maknanya, serta marilah kita amalkan Al-Quran yang kita baca itu pada kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana Nabi bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang mempelajari Al-Quran serta mengamalkannya. Nah, marilah kita mengamalkan Al-Quran pada kehidupan kita sehari-hari. Walaupun kita tidak bisa mengamalkan atau menyebarkan Al-Quran itu kepada banyak orang, marilah kita mulai dari diri kita sendiri pribadi, kemudian kepada keluarga-keluarga terdekat, tetangga-tetangga kita, serta teman-teman kita. Mungkin cuma ini yang bisa disampaikan. Mulai hari ini, marilah kita sama-sama mulai membaca Al-Quran. Marilah kita hiasi hari kita dengan membaca Al-Quran minimal berapa menit atau berapa jam sehari. Serta marilah kita mengajak keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, adik-adik kita untuk mulai membaca Al-Quran. Semoga Allah memudahkan kita dalam membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan menjadi ahli Al-Quran yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat kelak. Wallahu wali taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.